Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, sore, atau malam. Teman-teman semua, perkenalkan nama aku Adi Suwarno, salah satu peserta dalam kurs time series ini. Akan mempresentasikan terkait hasil project time series. Nah, di sini aku mengambil judul terkait pemilihan model terbaik untuk prediksi curah hujan di Karawang, Jawa Barat. Nah, apa sih latar belakang pemilihan judul ini gitu? Nah, sebelum itu kita akan lihat sedikit terkait outline dari materi yang akan aku sampaikan, seperti introduction, dataset, exploratory data analysis, modeling and forecasting, evaluation, conclusion, dan referensi. Nah, untuk introduction sendiri, Karawang kita tahu ya merupakan salah satu sentra produksi padi di Indonesia, salah satu yang terbesar. Dan kita juga tahu bahwa tingginya kebutuhan pangan nasional itu ada pada tanaman padi dibandingkan sumber-sumber karbohidrat lain kayak jagung, uh, biubian, sagu. Masyarakat Indonesia itu dominan makannya beras ya. Nah, dan kita juga tahu kalau perubahan iklim itu menyebabkan perubahan apa ya, dia itu mempengaruhi produktivitas padi gitu, bisa meningkatkan atau juga bisa mengurangi. Nah, itu tergantung konteksnya lagi. Nah, salah satu faktor iklim yang mempengaruhi adalah curah hujan. Kita pun tahu kalau padi memerlukan air yang cukup banyak ya, bahkan dia ditanam harus dalam kondisi tanah yang basah dan kali tenggelam gitu. Nah, untuk itu kita di sini pengen coba memprediksi bagaimana curah hujan di masa-masa mendatang, supaya Anda untuk mengetahui juga ya, upaya mitigasi apa sih yang bisa dilakukan oleh para petani gitu misalkan di tempat tersebut untuk agar produksi padinya itu tidak gagal panen ibaratnya dan bisa tetap berlanjut. Nah, dataset yang digunakan adalah dataset curah hujan sebagai variabel respon. Kemudian kita akan menggunakan variabel bebasnya adalah indeks dari PDO, Pacific Decadal Oscillation. Ini merupakan satu fenomena iklim yang oscillasi setiap 20 tahun gitu siklusnya. Terus ada PBO yang dia tuh fenomena ini oscillasi setiap 2 tahun, dan ini juga mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Kemudian ada juga SOI, merupakan indeks ENSO, El Nino La Nina, di mana kalau nilai negatif itu menunjukkan El Nino, sedangkan kalau positif dia La Nina. Nah, ini osilasinya untuk ENSO ini agak beragam ya. Dia tidak yang seperti KIBO atau PDO yang umumnya kalau KIBO 2 tahun, kalau PDO 20 tahun. Nah, dari kenapa aku milih tiga variabel ini, karena ada punya seasonality yang uh, unik gitu, yang khas gitu ya. Dan kita pengen tahu nih, kira-kira bisa nggak si model ini memprediksi curah hujan di tahun-tahun berikutnya secara baik gitu dengan variabel-variabel ini. Nah, untuk sumber data yang digunakan untuk indeks, Kibel Index, dan SOI kita mendapatkan dari data library dari situs ini. Kemudian untuk data curah hujan kita menggunakan data pre-analisis dari TerraClimate dengan yang merupakan data curah hujan bulanan dan didapatkan dari situs Climate Engine. Nah, selanjutnya apa sih yang coba kita eksplorasi di awal nih? Pertama ada correlation plot. Di sini kita bisa tahu bahwa saya bilang hampir semuanya menyebar acak gitu ya. Tapi ada juga yang hampir membentuk pola gitu. Seperti antara SOI dan PDO. Nah, ini korelasinya bisa dibilang negatif gitu ya. Nah, kemudian untuk sebaliknya sendiri video berdasar normal, terus video ini ada dua puncak. Ya, saya lihat SOI menyebar normal dan curah hujan itu seperti ini ya, agak skew ke kanan gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba ngecek nih plot time seriesnya untuk video indeks. Nah, ini yang tadi aku bilang ada kecenderungan oscilasi untuk video ini sekitar 20 tahun.
bisa kita lihat di 15 sampai 79 misalnya, dari 79 sampai tahun 99 ada seterusnya. Dan KBO yang 2 tahun, nah itu misalnya dari 19 sampai 29 itu kan ada 10 tahun ya. Kita lihat aktivitasnya satu, satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima. Jadi saya bilang ada 5 dibagi 5 ada 2 tahun. Jadi dia oscillasi setiap 2 tahun. Kemudian ada SOI yang ya dia beragam gitu ya, nggak cenderung tetap gitu. Ada yang di atasnya lebih banyak, di bawahnya lebih banyak. Nah kemudian apalagi yang di sini ada curah hujan yang terstandarisasi supaya sama-sama di setnya di nol gitu ya. Kita bisa lihat ini cenderung mirip kayak KBO gitu. Karena emang pola curah hujan itu kan cenderung sama sepanjang tahun. Nah, ini kalau misalkan kita gabung, kita lihat tahun 2012 sampai 2016. Nah, ini grafiknya unik nih, video seperti ini. Kemudian curah hujan seperti ini. Ini di akhir tahun sampai masuk ke bulan Juni itu curah hujannya tinggi gitu ya. Kemudian di bulan ya April sampai menjelang akhir tahun itu kemarau jadi curah hujan cenderung rendah. Nah ini ada gambaran sedikit kemiripan pola gitu antara SOI sama curah hujan karena memang mereka saling mempengaruhi. Terus ada juga faktor TBO, TBO yang oranye, ya dia gini-gini aja, dan PDO yang biru. Nah untuk kita akan mengecek ACF dan PHF plotnya. Nah untuk PDO sendiri dia ada autokorelasi nih. Bisa dilihat dari adanya tren pada ACF-nya. Dan untuk PHF-nya ini signifikan di satu. Kemudian KDO juga ada autokorelasi, kita bisa lihat di sini. Dan di PHF-nya ini bisa bilang ada signifikannya di dua, ini ada dua, bukan dua. Nah untuk SOI juga sama, di ACF-nya dia ada autokorelasi, kita bisa lihat tren yang seperti ini. Kemudian di PHF-nya dia signifikan di dua. Untuk curah hujan signifikan di satu, dari satu ya ini. Dan ini ACF-nya ada autokorelasi juga. Nah di modeling, jadi sebelum kita modeling kita akan membagi datanya jadi 80% untuk data training, untuk 80% data pertama gitu ya, untuk 20% data terakhir yang terbaru gitu, itu akan jadikan sebagai data testing. Nah yang pertama kita akan coba buat model VAR, vector autoregressive model dengan maksimal X-nya 13. Ini setelah melakukan model selection, itu kan ada 4 indikator. Ada AIC, HKIC, terus ada FPE dan BIC. Nah, kebetulan di leg 13 ini, AIC sama FPE-nya signifikan. Jadi kita pilih yang ini. Nah, ini hasil summary of regression ya. Kemudian kita melakukan model pharma juga. Kita di sini melakukan model selection pada ORDP dan ORDQ-nya. Dan diperoleh 5 dan 1 dari yang kita lakukan gitu. Dengan AIC sekitar 27.559. Ini sangat besar. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan pemodelan dengan Sarima tanpa melibatkan variabel bebasnya. Jadi kita hanya menggunakan variabel Y-nya, curah hujannya aja nih yang kita prediksi. Nah, setelah melakukan base selection, karena memang datanya tuh apa ya, untuk melakukan model selection dengan banyaknya kombinasi gitu antara P, difference-nya, terus moving average-nya, terus seasonal-nya juga. Nah, ini merupakan waktu yang lama. Jadi, ketika kita melakukan modeling, sempat ada error gitu, dan kami mencoba berbagai kemungkinan, dan ini salah satu yang
paling signifikan gitu dari berbagai variasi yang kita coba dengan order 411 dengan seasonal order yang 224 12 dengan AIC sebesar 5.587. Kemudian bagaimana dengan model Sarima yang kita melibatkan variabel bebasnya gitu. Nah, kita juga melakukan model selection sama seperti model sebelumnya. Ini kita dapatkan ordernya 311 dengan seasonal order 31424. Nah, berikutnya kita juga melakukan pemodelan profit model gitu. Ini hasil modelnya. Kemudian ini untuk tren komponennya seperti ini. Pada tahunannya itu ada tren sering ada tren penurunan terus dia naik lagi. Nah, setelah kita melakukan pemodelan, kita mencoba melakukan forecasting dari setiap model. Nah, ini kita bisa lihat untuk hasil pemodelannya, di mana yang warna abu-abu ini adalah data ujinya, kemudian yang warna pink adalah Sarima tanpa melibatkan variabel bebas, yang merah Sarima dan bebas variabel bebas, kemudian yang orange var, var cenderung jelek ya kalau kita lihat sini. Terus ada forecast propet juga yang warnanya ungu. Nah, ini kita bisa lihat kalau yang propet sama Sarima ini dan hasilnya tuh mirip gini. Sedangkan VAR uh, justru lebih rendah ya, malah trennya itu oscilasinya semakin kecil gitu. Apa namanya jangkauannya. Nah, sebelumnya kita coba Pharma juga dimasukkan ya. Tapi aku lupa kenapa tidak masuk di sini. Untuk Pharma sendiri itu modelnya jelek sekali. Awalnya ada osilasi, terus kemudian hanya garis lurus di tahun-tahun setelahnya. Nah, kemudian misalkan kita ambil dalam jangka waktu tertentu ya, di tahun 2016 saja, nah kita bisa lihat nih, yang testing seperti ini gitu kan, curah hujannya. Kemudian yang tarima ya seperti ini, tarima gitu. Oh, seperti ini. Jadi benar-benar tidak ada yang benar-benar kayak persis banget kayak ada testingnya gitu. Nah, terus kita melakukan juga evaluasi berdasarkan nilai RMSE, MAE, dan MAPE. Nilai MAPE itu hasilnya besar banget, jadi kita bagi 10 pangkat 15 untuk setiap hasilnya untuk memudahkan pemilihan gitu ya nilai dari mengurutkan berdasarkan rankingnya gitu. Ini adalah hasilnya dan coba di sini kita coba melakukan perankingan yang kita kan tahu ya kalau model dievaluasi RMSE, MAE, dan MAPE yang paling bagus itu yang nilainya paling kecil. Jadi untuk nilai paling kecil kita paling support tinggi atau 5. Untuk ini rank skor di RMSE, ini di MAE, dan ini di MAPE. Kemudian kita jumlahkan skornya dan diperoleh modal terbaik secara berurutan adalah Sarima dengan melibatkan variabel bebasnya, Propet, terus Sarima yang hanya variabel Y-nya aja nih, VAR, dan yang terakhir Pharma. Nah, kesimpulannya apa sih? Model Sarima dengan penyertaan variabel merupakan model terbaik untuk memproduksi curah hujan di Karawang. Hanya saja, hal ini akan menambah biaya. Kenapa sih? Karena efek variabel yang ini juga merupakan variabel prediksi gitu. Jadi ketika kita ingin memprediksi misalkan curah hujan pada tahun 2030-2040, maka kita juga harus mempunyai data variabel efek variabel pada tahun 2030 sampai 2050 juga. Yang mana itu kan datanya nggak ada ya. Otomatis harus kita prediksi juga. Nah, itu membutuhkan biaya yang lebih mahal gitu ya. Dan tentunya komputasinya juga lebih lama, lebih banyak. Nah, pilihan kedua, kita dapat menggunakan profit model. Karena kita juga tahu tadi profit model adalah yang kedua, urutan kedua. Dan secara, kalau kita lihat hasil RMS-nya sama Sarima tuh tidak jauh berbeda gitu. Ya, tipis-tipis gitu ya. Nah, itu kita bisa jadi alternatifnya. Nah, meskipun demikian, model yang dibuat ini masih perlu dikembangkan ya, karena pemodelan tidak sensitif terhadap kemungkinan adanya curah hujan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah.
Misalnya ini kita lihat pada model Sarimah, dia modelnya cenderung seasonalnya seperti ini saja. Padahal kita tahu di tahun 2007 ada curah hujan dengan nilai yang tinggi untuk tahun 2008. Kemudian di 2019 curah hujan rendah tapi prediksinya cenderung tinggi. Ibaratnya ini prediksi itu konstan sepanjang tahun gitu. Nah ini masih perlu diperbaiki. Dan mungkin sekian saja. Dan ya itu ini referensi yang gunakan untuk literaturnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.